makhluk yang bisa adaptif lah yang akan bertahan, bukan makhluk hidup yang paling kuat, tapi makhluk yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Sang Kesatria. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Seperti kalimat bijak, tidak ada yang abadi di dunia ini. Saat ini, Sang Kesatria kedatangan tamu, yaitu Bang Jan Prince Permata. Halo Bang. Ya, halo Mia. Saya sapa Bang Jan, nggak apa-apa ya Bang? Ya, biar lebih akrab. Ya, jadi Bang Jan ini adalah seorang jurnalis yang sudah belasan tahun ya Bang, belasan tahun menjadi jurnalis. Tepatnya mantan jurnalis mungkin. Oke, mantan jurnalis ya Bang. Juga seorang pegiat sosial yang menjadi aktivis ketika masih mahasiswa juga Bang. Ya, dulu sering ikut demo bareng-bareng teman-teman tahun 98 ya, 99 ya. Bang, baru-baru ini Abang kan menulis di sejumlah media online. Ya. Tulisan yang berjudul Memaknai Harapan di Tengah Dunia yang Berubah. Jadi pada kesempatan ini Bang, maksud kami mengundang Bang Jan ke channel kami ingin berbincang mengenai tulisan Abang ini yang menurut kami sangat menarik untuk dibahas. Bisa ya Bang ya? Ya silakan. Tapi sebenarnya itu tulisan yang ini ya, yang tidak saya persiapkan dengan sangat baik, spontan, tapi justru pengalaman saya selama ini menulis dalam situasi spontan dan ada ide, itu membuat semangatnya lebih daripada menulis dengan perencanaan. Ya, kalau memang mau dibahas saya kira bagus juga ya untuk kita diskusikan, karena mungkin banyak kesalahan, banyak juga kelemahan tulisan itu, tapi setiap ide saya kira baik untuk kita kritisi dan kita perbincangkan. Iya, baik Bang. Nah, di sini juga Bang, selain kita membahas tulisan Bang Jan, kita juga akan membahas persoalan ekonomi dan politik yang ada di sekitar kita. Bisa ya Bang ya? Bisa Mia, sambil saya nyatet juga ya. Saya khawatir Bang. Mia bertanya, saya lupa seperti apa. Seperti itu ya, silakan Mia. Sambil santai aja Mia ya, kita diskusi seperti biasa ya. Baik, kita santai aja Bang. Ya, pertanyaan pertama saya Bang, ini maksud tulisan Abang sebenarnya apa sih Bang? Mungkin bisa di-share dengan kita, apakah ada pengalaman dari Bang Jan kemudian memunculkan ide Bang Jan untuk menulis soal memaknai harapan di tengah dunia yang berubah ini? Ya, jadi ini memang gini ya, menulisnya memang spontan, tapi yang saya tuliskan itu memang menjadi perbincangan diskusi saya cukup panjang dengan beberapa teman memang ya. Memang menuliskan spontan. Jadi soal menulisnya ini sebenarnya saya didorong oleh beberapa teman ketika itu ada teman yang minta teman-teman yang mengelola media online ya. Karena kita sendiri, Bang lu nulis dong. Yang kita diskusikan itu ada, ya saya sebut saja teman saya, ada Ricky, ada Bung Rambe, ada Bro Wiwit, ada Bro Jiki. Jadi dalam diskusi, dan menurut saya ada satu momen, ada waktu ya saya tuliskan gitu aja. Tapi memang idenya memang panjang ya. Bahkan ada beberapa teman yang sudah almarhum ya. Sekarang teman saya berdiskusi soal tema itu. Jadi sebenarnya tulisannya masih berseri juga, tapi ketika itu ada ide dan ada yang meminta, ya saya tuliskan. Gitu aja kira-kira nih ya. Memang dia memotret banyak fenomena memang ya, tapi ya sehingga itu terbuka untuk kita diskusikan memang. Kira-kira seperti itu sejarah ya, latar belakang tulisan itu. Oke, tapi saya boleh tahu nggak kok kenapa tertarik membahas tulisan itu? Karena naik di beberapa media online yang tidak populer medianya ya, kalau tidak salah. Tapi memang media itu dibaca oleh teman-teman saya juga, kalau tidak salah itu ada di Info Kongres ya, Info Kongres, karena GMNI, alumni GMNI mau kongres tanggal 21 sampai 23 Juni ini di Bandung. Pengelola web Info Kongres itu, Wiwit, minta saya untuk menulis.
Kemudian ketika turun ada satu teman juga, Bung Klens ya, mantan sekjen GMNI, mengambil dari info kongres, menurunkan di webnya di Semartara, muat lagi. Kemudian ada kawan saya Ricky Daulay juga menaikkannya di The News ya. Jadi memang itu akhirnya dari teman ke teman beredar, didiskusikan, kira-kira seperti itu. Kalau menurut saya pribadi ya Bang, sebenarnya tulisan Abang itu sangat relevan dengan situasi dan kondisi saat ini ya Bang. Tapi kok kalau saya baca-baca lagi ya Bang, agaknya saya masih penasaran, ini Bang Jan kok tidak kemudian membuat satu kesimpulan di mana kita bisa apa ya Bang? Bisa kemudian tahu jawabannya. Oh, ini solusi dari Bang Jan ini untuk situasi saat ini. Ya, memang jadi memang tulisan itu tidak untuk menawarkan ini ya, jalan yang harus kita ambil. Saya kan menulis di penutupnya itu kita harus melakukan banting setir ya terhadap berbagai kebijakan yang keluar dari mainstream free market ekonomi, supaya kita keluar dari kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan itu kita harus berani banting setir. Memang begini Mia, pertama tujuan saya memang menulis itu untuk sebenarnya apa ya, mengingatkan kita bersama saja sebenarnya ada problem serius yang sedang kita hadapi dalam situasi yang berubah begitu cepat ini, itu satu. Nah, kenapa kamu kan tadi, kenapa sebelum kamu tanya kenapa nggak ada solusinya, saya pikir saya bercerita sedikit ya, kenapa tadi kan dorongan teman-teman, kemudian saya menuliskan pokok-pokok pikiran itu. Jadi menurut saya begini, saya melihat gini, kita ini kan ini ya namanya dalam melakukan policy kebijakan itu kan tujuannya kan memang harus jelas apa. Nah, kalau kita bicara pembangunan, kita ketahui lah salah satu tujuan pembangunan itu kan bagaimana memutus kesenjangan ya, kemudian mencapai hidup yang lebih baik. Kalau dalam konstitusi kita adil dan makmur kan seperti itu. Nah, tapi setelah dalam berbagai diskusi yang saya dapatkan, justru memang kita ada dalam situasi yang ini ya, kontradiktif ya. Jadi saat ini kita lihat seperti isu-isu kemiskinan, ketidakadilan itu masih menjadi fenomena yang ada di sekitar kita. Itu satu ya. Kan dalam tulisan saya menyebut lebih dari 1 miliar dari sekitar 7 miliar penduduk di planet bumi ini ternyata masih menghadapi 3 masalah tadi. Nah, menurut saya mengambil sebuah apa ya, pendapat, kebijakan free market ekonomi ya, kebijakan pasar bebas yang kita anut dalam berbagai segi kehidupan itu ternyata belum mampu memutus masalah-masalah tadi. Nah, kalau Mia ya masalah tadi, kemiskinan tadi, kejadian tadi. Nah, kalau Mia menyatakan kenapa belum sampai ke solusi, memang itu pertanyaan yang sangat mendasar juga, dan memang menurut saya sengaja untuk mengajak kita untuk melihat dulu cara kita memandang pembangunan itu dulu sebenarnya, belum kepada solusi-solusi empirik teknisnya seperti apa. Itu sebenarnya ada. Saya memang sengaja ingin mengajak untuk kita berdiskusi ya, dan termasuk meminta masukan dari teman-teman, kritik teman-teman terhadap refleksi itu. Kira-kira begitu Mia. Jadi ini refleksi saja dulu sebenarnya, tujuannya memberikan refleksi terhadap kondisi kita. Solusinya ya banting setir tadi. Mau ngapain lah, itu yang saya mengajak kita untuk berdiskusi bersama juga. Kira-kira tahapan-tahapannya seperti apa Mia. Jadi kira-kira gitu. Jadi bisa juga dipandang sebagai refleksi, bisa juga sebagai kegelisahan. Beberapa teman saya yang sering saya ajak diskusi sudah mendahului ya, lebih dulu dipanggil oleh Tuhan ya. Dan menurut saya mengingat teman-teman saya itu, dan ada permintaan teman juga yang lain, akhirnya saya tuliskan kira-kira begitu. Jadi ketika menulis itu memang saya mengingat teman saya yang sudah ini lebih dulu pergi, tapi ide diskusi kita masih relevan saya kira, sehingga saya tuliskan kira-kira begitu. Jadi semacam refleksi kegelisahan juga Mia. Nah, jadi itu yang saya tuliskan, dan saya juga terkejut ternyata banyak yang membaca tulisan itu, termasuk di website yang pertama meminta juga sempat menjadi
yang paling banyak dibaca ya, bertahan sampai kalau tidak salah sampai 3 minggu ya. Dan sekarang juga di Info Kongres itu kalau dilihat masih dalam opini yang masih dibaca juga. Apakah karena tidak ada tulisan lain, saya nggak tahu juga, atau karena memang itu menarik untuk dibaca. Kira-kira begitu. Ya. Oke Bang, terima kasih Bang. Nanti kita diskusi lagi soal solusi-solusinya. Itu nggak gampang ya, tapi ya kita perbincangkan lah namanya. Tapi Bang Jan coba menguraikan ya Bang, masalah-masalah yang kita hadapi. Apa sebenarnya Bang Jan itu mau mengajak kita berpikir juga atau gimana sih Bang? Iya, jadi kan begini, ya kita ini kan, saya mau cerita, kebetulan kan saya ya pernah menjadi wartawan ya sekitar 13 tahun, kemudian berhenti jadi wartawan, saya juga bekerja di memberikan semacam bukan nasihat ya, pertimbangan ya sebagai staf ahli, pernah di DPD RI ya, di DPD RI saya sekitar 4 tahun ya, kemudian juga saya menulis, kemudian saya juga aktif di kegiatan-kegiatan, pernah juga mungkin lembaga kajian di Bogor namanya Kekal Berdikari ya kan, sambil terus menulis. Jadi sebenarnya menurut saya masalah-masalah sosial, ekonomi, politik yang kita hadapi ini sebenarnya hanya bisa kita cari pendekatannya kalau menjadi perbincangan juga sesama kita gitu. Karena sebenarnya tidak terlalu tema solusinya sebenarnya tidak terlalu harus yang kompleks, ribet, tapi dia harus berangkat dari pengalaman perbincangan dari kita masyarakat, kemudian yang kira-kira praktis bisa diaplikasikan tidak. Saya memandangnya sederhana seperti itu. Mengapa? Karena saya lihat ya banyak sekali perencanaan soal misalnya pembangunan soal kemiskinan dilakukan, tapi semua banyak berhenti di atas meja dan malah sasarannya tidak tepat terhadap orang-orang miskin itu sendiri. Kira-kira begitu. Jadi saya mengajak teman-teman saya, karena yang ada teman-teman ya itu yang saya ajak berbincang. Kira-kira begitu Mia. Jadi tidak, kalau kemudian nanti bisa menjadi sebuah konsepsi, sebuah konsep pemikiran, saya kira itu sangat baik ya. Itu sebenarnya tujuan saya, memancing teman-teman ini, karena saya juga terbatas pemahamannya, pengalamannya juga belum banyak. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya saya pengen ada ruang, saya tulis, saya mau mengajak teman-teman ini semua untuk sama-sama kita perbincangkan. Kira-kira begitu ya. Oke Bang, terima kasih Bang. Oke Bang, kita santai aja ya. Kita sambil belajar Mia, belajar bersama. Ya, siap. Jadi Bang, dari penjelasan Abang tadi, kalau menurut saya ya Bang, sambil ngerokok boleh Mia? boleh Bang, santai aja Bang. Jadi kita ini kan sedang berada di fase yang apa ya Bang, kalau boleh saya katakan krisis ya Bang. Orang-orang lagi bingungan, sekolah lagi pada ditutup ya Bang. Kita sedang menghadapi dunia baru ya Bang, kebiasaan baru. Kalau yang dulu kita nggak pakai masker, hari-hari kita sekarang pakai masker. Sekolah harus online. Jadi menurut saya Bang, ada semacam shock di masyarakat Bang, karena harus menjalani kebiasaan-kebiasaan baru yang sebelumnya kita nggak lakuin Bang. Jadi kalau menurut Abang ini sebenarnya bagaimana Bang kita, atau misal Bang Jan ada solusi gimana sih kita menghadapi situasi sekarang ini, kan kita lagi krisis ekonomi ya Bang. Saya kira bukan solusi ya, ini sekedar usul saja. Jadi begini Mia, yang kekal adalah perubahan itu sendiri. Itu satu cara berpikir yang harus kita pegang betul dalam hidup. Jadi yang kekal, perubahan itu yang kekal. Artinya apa? Ya kita tidak ada pilihan, harus menerima tesis itu satu. Dan beradaptasi ya. Ya, kedua. Dengan situasi yang baru. Ya, makhluk hidup yang, jadi tadi yang pertama yang kekal adalah perubahan itu sendiri. Kedua, makhluk yang bisa adaptif lah yang akan bertahan, bukan makhluk hidup yang paling kuat, tapi makhluk hidup yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, kita masuk dalam situasi pandemi. Tidak pernah ada yang bisa membayangkan situasi pandemi ini. Kita sudah hampir 1,5 tahun ya. Iya, Bang. Kalau di Indonesia persisnya 2 Maret 2020 Presiden mengumumkan pandemi. Sekarang sudah Juni 2021, ya hampir 1 tahun, berapa bulan itu? 1 tahun.
hampir 1,5 ya. Belum Bang. Ya 1 tahun 4 bulan mungkin ya. Iya. Nah, ya kita kan nggak bisa menolak kenyataan ini. Kita harus menerima. Harus menerima ya, Bang? Iya, sehingga dalam tulisan saya itu sebenarnya saya menunjukkan sedikit ke tulisan saya memaknai harapan di tengah dunia yang berubah. Nah, perubahan itu cepat sekali kan. Kita lihat, bayangkan misalnya nggak pernah terbayang akhirnya Mia sekarang lagi sekolah atau bagaimana? Saya lagi lanjut kuliah Di mana? sih, Bang. Tapi Di mana? Di Universitas Negeri Jakarta, Bang. Oh, Pak S2 ya. Iya, Pasti iya. nanti sekolah mungkin belum tatap muka kan? Iya, Bang. Nah. Dengar-dengar sih begitu. Ya, Bang. dan saya bincang dengan dengan keponakan ya. Ada keponakan saya yang kuliah. Bayangkan dia sudah 1 tahun kuliah, tidak pernah bertemu dengan temannya. Tapi dia tetap kuliah. Artinya itu terjadi. Kedua, orang nggak pernah bisa membayangkan bagaimana mengirim doa. Kalau dulu kan terbiasa berdoa bersama ya, apakah di masjid kan ataupun di gereja itu kan. Tapi kan sekarang kita nggak bisa membayangkan ternyata kita bisa berdoa tahlilan lewat Zoom kan. Lewat Zoom, virtual, Bang. Iya, virtual. Dan ternyata akhirnya kan bisa kita menikmati kehidupan itu. Awalnya mungkin ada penolakan, wah kok begini, tapi akhirnya kita harus terima kan. Karena mungkin belum terbiasa ya. Ya, artinya inilah yang disebut sebagai adaptasi budaya baru, ya, kebiasaan baru. Nah, maksud saya, ya ini kan cara kita bertahan kan, menghadapi kehidupan kan, itu kalau soal pandemi ini ya. Kira-kira begitu. Nah, apa tadi pertanyaan kamu? Yang ini saya malah lupa. Ini kira-kira itu. Saya menjelaskan soal pandemi ini dan kita memang harus beradaptasi dengan perubahan. Kita nggak bisa menghindari kenyataan bahwasanya ya kita memang harus berubah setiap hari. Nah, dan menurut saya ya begitu juga dalam membuat sebuah kebijakan ya. Jadi ya kita harus melihat empirik yang ada, fakta-fakta sosial, fakta-fakta ekonomi ya yang ada. Ya kebijakan itu berangkat dari itu ya, kira-kira begitu. Oke, Bang. Kalau bicara kebijakan ya, Bang, saya bisa berdiskusi sedikit ya. Karena saya tahu Bang Jan juga terlibat di pemerintahan ya, Bang. Ya sebagai ya dulu kan saya wartawan, kerjanya menulis, sekarang juga ya ikut memberikan advice lah ya. Ya menulis juga tetap menulis juga. Jadi nggak terlalu, tapi ya ada lah menulis juga. Ya saya kebetulan sedang bersama ada di Veteran 3 ya. Saya kira di Veteran 3 ya menulis juga, memang menulis. Ternyata pengalaman saya menjadi wartawan, saya pernah menjadi pegiat di NGO ya, kemudian bertemu petani, pedagang yang punya manfaat sekarang. Ya, bermanfaat. Jadi memang akhirnya itu semua bermanfaat ketika saya menuliskan konsep-konsep kecil lah saat ini, itu bermanfaat juga ya. Jadi ya, alhamdulillah. Bang Jan, ini kalau bicara kebijakan ya, Bang, bicara kebijakan pemerintah yang harus diterima masyarakat nih, Bang. Maksudnya kebijakan bagaimana? Kata Bang Jan tadi kan pemerintah sudah membuat satu kebijakan yang harus diterima oleh masyarakat. Nah, apa menurut Bang Jan ya, ini berdiskusi aja ya, Pak. Apa kebijakan pemerintah hari ini itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Mungkin ini cuma diskusi aja tapi ya, kita ini kan bukan humas pemerintah saat ini ya. Iya, Bang. Dalam diskusi ini pertama itu, tapi kita sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia punya tanggung jawab ya, juga sebagai warga, apa yang baik yang diberikan oleh negara, pemerintah ya, dan untuk kebaikan masyarakat saya kira wajib kita dukung ya. Itu prinsip dasar ya, karena kita menjadi warga negara Indonesia, saya kira apalagi menurut saya seperti itu prinsip dasarnya. Nah, menurut Mia kebijakan seperti apa? Kalau yang saya jelaskan tadi kan sebenarnya kita harus beradaptasi dengan perubahan ya. Nah, kalau memang kebijakan negara, pemerintah, menurut saya kalau kebijakan negara itu kan memang pemerintah kan fungsinya ya, kalau kita bicara idealnya kan memberikan services ya, melayani rakyat ya, masyarakat kan seperti itu ya. Saya kira ya pemerintah yang memberikan kebijakan untuk kebaikan masyarakat ya memang harus didukung oleh masyarakat kan begitu, berpikirnya kan seperti itu. Tapi kalau ada kebijakan yang dianggap kurang memberikan ruang bagi
partisipasi masyarakat. Iya. Saya kira tidak masalah juga masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah, kritik boleh kritik ya, yang lebih baik kritik yang konstruktif. Tapi kalau orang menyampaikan kritik saja tanpa solusi nggak salah juga, karena memang tugas pemerintah negara untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah rakyat, kan Betul begitu itu, kira-kira Bang. berpikirnya begitu ya. Jadi tapi itu tadi kita kan sedang tidak menjadi humas kan ya. Tapi tidak apa-apa, saya kira niat baik, keinginan baik dari negara, pemerintah ya kita dukung, karena sebagai warga negara kan kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia, punya tanggung jawab, karena tidak hanya kewajiban ya, hak, ada kewajiban, tanggung jawab, dan ada hak. Kira-kira itu pendidikan dasar ini sebagai warga negara itu, dan perlu juga saya kira itu kita ingatkan lah ke sekitar kita ya. Itu Mia kira-kira. Baik Bang. Kalau mau ada kebijakan spesifik boleh juga kita diskusikan Mia. Seperti apa? Saya sambil merokok Mia ya. Pertanyaanmu baik, makin tajam, saya malah perlu merokok ini biar refresh lagi Mia. Tapi Oke, Mia, ngomong-ngomong kamu usia berapa sekarang? Aku 25 Bang. 25. 25 Masih tahun. masih muda sekali ya. Saya ini usia 42 Mia. Iya, Jadi Bang. Harusnya saya ngikut jejak Bang Jan ya, produktif sedini mungkin ya Bang. ya memang kita ya harus produktif kapanpun. Menulis ya Bang. Kalau menulis. dari sisi pembagian generasi ya, demografi, saya itu lahir tahun 79 ya Mia. Kalau generasi milenial itu dimulai tahun 80. Jadi saya di ujung generasi sebelum milenial. Kalau kamu kelihatannya masuk dalam ini ya, klaster generasi Z ya. Iya Bang. Z itu ya. Ya, jadi tapi ya generasi kamu lebih pintar lah dari generasi kami, itu kelihatan kok. Karena generasi kamu terbiasa dengan masalah yang lebih kompleks, ya kan? Generasi Lebih merdeka adaptif. ya. Karena kamu lebih maju dari generasi saya. Dan makanya saya juga perlu belajar ini dari angkatan kamu ini seperti apa. Termasuk yang kita bicarakan ini kan. Nggak pernah terbayangkan ada model diskusi podcast ini kan. Nggak pernah terbayangkan juga, dan ini merupakan bagian dari dunia yang berubah itu ya. Jadi kita harus, ini yang kita lakukan ini ya bagian dari memaknai dunia yang berubah itu. Ini juga yang kita lakukan ya. Kira-kira begitu ya. Oke Bang, Bang Jan mungkin bisa share sedikit pengalaman Bang Jan di dunia jurnalis ya Bang. Ya. Oke, kita mulai dari Bang Jan udah pernah kemana aja nih Bang selama Ya. jadi jurnalis? Kan jurnalis ini identik dengan jalan-jalan ya Bang, sana sini. Mungkin bisa di-share lah Bang. Ya gini Mia, pertama saya bukan termasuk jurnalis yang menonjol ya di Indonesia, saya akui lah. Bukan banyak yang hebat-hebat lah, teman-teman saya banyak yang, jadi kalau saya ngomong ini saya nggak enak sama teman-teman saya yang jauh lebih hebat dari saya yang senior atau yang junior. Tapi begini, menjadi wartawan itu pada era ketika saya itu ya menarik juga, karena kerjanya wartawan kan mengurusi urusan orang lain, sering kan, bukan mengurusi urusannya sendiri, tapi urusan orang lain yang terkait dengan orang banyak. Kira-kira begitu yang saya pahami ketika saya menjadi wartawan dulu ya. Memang zaman sudah berubah, idealisme wartawan saya kira tetap ada. Jadi bagi saya menjadi jurnalis itu sesuatu yang sangat membanggakan bagi saya. Dan juga karena jurnalis saya bisa ke beberapa negara. Kalau enggak Kemana mungkin aja itu Bang? ya nggak banyak sebenarnya ya, pernah ke Australia, pernah ya beberapa negara Australia. Asia ya kan, Asia apa dekat-dekat dengan perbatasan Asia dengan ini juga, Eropa pernah ya, kira-kira begitu. Yang nggak usah saya sebut lah, banyak yang lebih jago dari saya, itu nggak enak saya nyebutnya, tapi paling tidak begini, tapi saya berkesan ketika menjadi jurnalis, saya bertemu dengan beberapa orang yang pernah saya yang buku-bukunya pernah saya baca ya. Saya pernah mewawancarai Pramudia Anantatur 3 Wah, kali, hebat ya. Pernah 3 kali. Itu secara langsung Ya Bang? langsung dan berdua saja ya, dengan Diskusi Pramudia ya, Bang? Anantatur. Ya, Pak Pram itu seorang yang sangat luar biasa, bersahaja, cerdas, sederhana, dan tetap progresif luar biasa. Jadi sambil wawancara saya ingat dulu kita wawancara Pak Pram, dia juga merokok. Kalau nggak salah rokoknya juga rokok Indonesia, rokok kretek. Ya Indonesia Kretek. Saya nggak nyebut mereknya ya, tapi kretek. Dia sambil merokok selalu dan selalu menawarkan ke saya dulu, "Bung mau merokok?" Ya, silakan. Saya waktu itu belum rajin merokok ya, jadi saya waktu itu nggak merokok. Sayang sekali. Nah kemudian Bang, maaf Bang, itu ketemunya dalam rangka apa Bang? saya wawancara Pram. Jadi dihubungi sama Bang Jan ya? iya, saya mencari, biasalah wartawan kan mencari kontak nih ya. Kalau kita dulu wartawan kan ya harus dapat berita itu, nggak seperti sekarang kan banyak sumber informasi sangat terbuka sekarang ya, dari mana aja datang. Kalau dulu kan belum ada ini ya, belum ada
WhatsApp, belum ada apa, kan dulu kita dibekali ya paling handphone yang belum terkoneksi dengan apa ya, internet ya dulu ya. Iya, iya. Jadi begitu. Nah, di situ tantangannya. Jadi saya bertemu Pram dan saya mendapat pengalaman berharga ya, karena Pram itu dengan idenya yang sangat ini ya, revolusioner. Dia waktu itu yang saya bertanya, saya sering iseng kalau bertanya ke narasumber itu yang menurut saya narasumber yang menarik, selalu saya ulangi 3 pertanyaan dan jawaban Pram selalu sama. Saya tanya, Pak Pram, apa sarannya kepada anak-anak muda? Atau nggak kamu jawabannya? Dan jawabannya konsisten selalu, tiga kalinya. Saya nggak perlu ngasih saran-saran ke anak-anak muda, karena anak-anak muda yang menentukan masa depannya sendiri. Mereka menjadi anak zamannya itu, dan 3 pertanyaan itu jawab. Ya, Bang? Nah, dan itu jawaban yang sama terus dari Pram ketika itu. 3 kali saya tanya Pram. Kemudian saya juga terkesan ketika saya mewawancara dulu ada namanya Pak Wasit Suwarto, almarhum Pak Wasit ini kalau tidak salah ketua Partai Murba terakhir, anggota DPR GR ya, sebelum Bung Karno jatuh dari Partai Murba. Pak Wasit ini apa? Kadang-kadang menuliskan ketika saya dulu menjadi wartawan pertama di sebuah media, Pak Wasit ini kadang memberikan analisis sosial politik ke saya lewat surat. Seperti saya dulu pertama kuliah di Bogor, IPB Bogor, ke orang tua saya masih nulis surat tuh, tahun 96 ya. Membayangkan 96 kamu usia berapa? Belum lahir. 1 tahun. Kamu 1 tahun, saya masih menulis surat ke ibu saya itu, bercerita karena kan masih nulis surat. Nah, Pak Wasit Suwarto juga menulis itu surat analisis soal politik. Nah, selain Pak Wasit Suwarto, Pak udah almarhum Profesor Sidiono MP Condronegoro, sosiolog IPB, anggota Tentara Pelajar, itu juga luar biasa, selalu menuliskan dengan tulisan tangannya langsung analisis politik ekonomi, mengirimkan ke surat ke kantor saya, koran tempat saya bekerja di Kebayoran Lama itu nomor 16 sampai di situ. Saya baca, saya lakukan analisis dari itu. Profesor Sayogyo, seorang sosiolog IPB juga pernah saya wawancara, dan saya terkesima dengan orang-orang ini ya. Kagum lah saya dengan pikirannya ya. Terakhir Pak Gunawan Wiradi juga pernah saya wawancara, almarhum juga. Mereka dikenal sebagai 3 pendekar dari Bogor ya, IPB ya. Nah, tadi kan kita udah wawancara Bang Jan, siapa aja tokoh-tokoh yang sudah Bang Jan wawancarai dalam negeri. Bang, saya kepo nih, saya pengen tahu Bang Jan pernah wawancara tokoh luar negeri Bang, mungkin bisa di-share ya Bang? Tidak banyak ya, tapi ada. Saya itu cukup terkesan ketika mewawancarai Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz ini peraih Nobel Ekonomi tahun 2001. Dia seorang profesor ekonomi dari Columbia University ya. Wow. Dia penasehat ekonominya Presiden Clinton 2 periode. Jadi Stiglitz, saya terkesan Stiglitz ini kenapa? Stiglitz ini seorang pemikir ekonomi liberal sebenarnya, tetapi dia di akhir-akhir ini, katakanlah 10 tahun terakhir, mengkritisi pre-market ekonomi itu. Jadi kalau yang mengkritisi pre-market ekonomi itu katakanlah kelompok ekonomi sisi sosialis, saya kira itu wajar. Tapi Stiglitz yang pertama meyakini kebenaran pre-market ekonomi, tapi kemudian lewat pengalaman empirik, data empirik, dia terkesan dan kemudian mengambil posisi mengkritik tajam itu. Nah, itu yang buat saya terkesan, dan menurut saya model pemikiran Stiglitz ini cocok untuk diadopsi di dunia ketiga, termasuk Indonesia. Ketika itu Stiglitz, ketika itu saya mewawancarai Stiglitz, kebetulan saya mewawancara sendiri ya di Hotel Hilton Jakarta, itu sekarang Hotel Sultan ya. Saya bertanya ke Stiglitz, bagaimana dia melihat kondisi Indonesia. Dari dia menyebut istilahnya itu historical manner, maksudnya Indonesianya kalau tidak salah itu semacam proses masa lalu yang terus terjadi ya, kira-kira begitu ya. Jadi ada 2 hal yang buat Indonesia ini menurut dia soroti. Pertama, Indonesia itu ada dalam situasi korupsi yang serba kompleks bahasanya. Korupsi yang sangat kompleks, hampir dalam semua sektor sendi kehidupan ada korupsinya. Kedua, dia menyatakan Indonesia itu cukup tertinggal dalam investasi di sektor pendidikan. Jadi antara pendidikan dan korupsi yang dia soroti membuat Indonesia kemudian agak terbatas dalam
sisi keunggulan komparatif sekarang ya dibanding tetangga kita. Saya kira sedikit benar ya kalau kita lihat dari pendidikan misalnya, katakanlah tidak usah bicara Singapura ataupun Malaysia. Saya kira kita dengan Vietnam sekarang sudah mendekat. Thailand sudah meninggalkan kita. Empiriknya misalnya katakanlah produk-produk pertanian Thailand lebih unggul dari kita. Lebih unggul ya, Bang. Nah, korupsi. Kita kan cukup ini. Saat ini korupsi masih menjadi masalah serius ya. Masalah serius di Indonesia Ya, Bang. ketegangan soal KPK tes wawasan kebangsaan menjadi salah satu fakta yang kita. Jadi apa yang dikatakan Stiglitz 2001 itu masih relevan sekarang. Nah, saya terkesan dengan Stiglitz dan potret dia melihat Indonesia itu saya kira empirik dan sampai sekarang masih. Jadi menurut saya ini menjadi PR kita sebagai bangsa, terutama generasi MIA ya, generasi muda ya, yang akan ikut menentukan arah bangsa, kira-kira begitulah sejarah anak muda seperti itu kan. Jadi saya kira nggak apa-apa misalnya generasi MIA dan teman-teman untuk juga membaca pemikiran-pemikiran kontemporer Indonesia, kemudian pemikiran terbaru. Saya kira begitu Mia. Jadi Stiglitz salah satu yang terkesan ketika saya mewawancarai dia ya, karena banyak orang yang pasti mewawancarai tokoh banyak. Jadi pikiran Stiglitz yang juga menurut saya relevan sampai sekarang ya. Masih relevan. Dan yang paling menarik, bahasa Inggris saya ini kan bahasa Inggris terbatas. Ya, gimana ya itu? kalau ada teman saya seorang news ini ya, news anchor di iNews nyebut bahasa Inggris kita bahasa Inggris Tarzan kata ya, saya kira betul juga. Jujur saja kan, bahasa Inggris saya terbatas, tapi sedikit ngerti. Di tengah keterbatasan saya dalam membicarakan berbagai ini dalam bahasa Inggris, sedikit ngerti. Jadi itu yang saya semakin mengagumi Stiglitz ini. Selain pintar, dia juga seorang yang bijaksana. Dia mau memahami keterbatasan saya, bahasa Inggris saya tahu bisa menjelaskan dengan detail apa yang saya tanya. Bisa beradaptasi. Ya, kira-kira begitu ya. Mungkin karakter orang pintar ya. Dia bisa menyesuaikan, dia berhadapan dengan saya yang pas-pasan saja, tapi ternyata ini. Dan sampai sekarang wawancara itu masih berkesan ya. Tapi sayang, koran ketika saya wawancara itu satu halaman penuh nggak saya simpan ya. Mudah-mudahan masih bisa saya temukan itu filingnya, karena menurut saya itu masih relevan untuk terus kita diskusikan. Itu ya. Oke Bang, yang kedua Bang, kita ini kan sedang berada di bulan Bung Karno ya Bang ya. Bulan Juni ya. Bulan Juni Bang. Kita sebut dengan bulan Bung Karno, Bung lebih Karno, dikenal ya. ya. Bang Jan ini kan aktivis nih Bang. Gimana sih menurut Bang Jan sendiri memaknai bulan Bung Karno ini? Ya, setiap Juni kita selalu terkesan ya, karena Juni itu memang bulan yang mengesankan lah bagi kita di Indonesia. Selain Bung Karno, seorang sastrawan yang baru mendahului kita juga pernah menuliskan, apalagi dalam wawancara kita itu mau hujan ya, hujan bulan Juni, itu kan ada. Dan selalu kita terkesan dengan Bung Karno lahir bulan Juni, meninggal bulan Juni. Pak Harto juga kalau tidak salah lahir di bulan Juni juga. Banyak tokoh-tokoh besar kita. Tokoh-tokoh besar ya, Ya, Bang. nah saya kira bulan Juni, bulan Bung Karno, bulan Indonesia juga bisa kita Bulan sebut yang spesial begitu. ya, Bang. Spesial. Jadi Bung Karno memang tokoh yang melampaui zamannya, saya kira ya. Melampaui zamannya karena banyak ide-ide gagasan Bung Karno relevan sampai saat ini. Dan masih dipakai. Ya, Bang? sampai misalnya 1 Juni ketika kita baru melewati berapa hari yang lalu? 4 hari yang lalu ya. 4 hari. Ya, kita melewati hari lahir Pancasila 1 Juni. Pancasila itu kita bersyukur karena ada Pancasila sehingga Indonesia masih ada sampai saat ini. Selain itu ada bahasa Indonesia ya. Jadi Pancasila adalah dasar berdirinya negara. Bung Karno ketika itu berpidato memecah kebuntuan sidang BPUPK ya. Dan Bung Karno berpidato sehingga kebuntuan itu menemukan solusinya. Itu kemudian kita memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni. Dan kalau kemudian ada yang menyatakan 22 Juni, 18 Agustus, saya kira itu sebuah tarikan napas gitu loh. Satu rangkaian yang tidak perlu dipertentangkan. Antara 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus, sebuah rangkaian sejarah Satu paket itu ya, Bang. yang lengkap harus kita pahami. Dan semua harus jujur bahwasanya 1 Juni itulah yang titik awal kita menemukan sebuah pemikiran dasar berdirinya Indonesia. Nah itu Bung Karno, itu satu poin Bung Karno. Kedua, Bung Karno adalah tokoh yang sangat gandrung persatuan. Sulit kita mencari tokoh di Republik ini, semua para bapak bangsa kita tempatkan pada tempat yang terhormat, tapi memang Bung Karno ini
punya spesial dia bicara persatuan. Dia sangat gandrung dengan persatuan Indonesia. Dia harus kita berikan tempat yang ini juga yang saya kira membuat saya kebetulan saya lahir di Delhi, pinggiran kota Medan. Kakek saya pengagum Soekarno ya. Kakek saya itu dulu di PNI, partainya Bung Karno, pernah jadi Laskar Napindo namanya, Nasionalis Pemuda Indonesia. Itu laskar yang berjuang untuk kemerdekaan dan Bung Karno adalah ininya. Jadi saya sejak kecil di lingkungan yang memang dikenalkan dengan Bung Karno ya, dan saya kira saya bersyukur kakek saya, ayah saya mengenalkan, dan saya kemudian bergabung dengan organisasi di mahasiswa di GMNI yang juga ya membicarakan pikiran Bung Karno. Tapi yang terpenting menurut saya, Mia, kita melihat era sekarang dengan gagasan Bung Karno itu. Jadi sesuai dengan yang kita bicarakan ya, zaman yang berubah memaknai harapan itu, saya kira gagasan-gagasan keindonesiaan, persatuan, marhenisme dari Bung Karno harus kita tempatkan dalam dunia yang ada saat ini. Itu yang terpenting. Baik, Bang. Banyak masalah kita tadi, Soekarno ini tokoh yang juga sangat anti terhadap penindasan, anti terhadap kemiskinan, anti terhadap penjajahan, dan nilai-nilai ajaran Bung Karno ini yang harus kita teruskan, dan itu ada di Pancasila kan, ada di Pancasila itu. Saya kira kalau kamu tanya bulan Bung Karno ya memang berharga, ada Pancasila ya kan, ada marhenisme, ajarannya Bung Karno ya kan, yang titik pusatnya semua adalah persatuan Indonesia dan upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kira-kira gitu, Mia. Oke. Kenapa bulan ini spesial? Baik, Bang. Tadi Bang Jan itu ngomong soal Bang Jan aktivis GMN ya. Ya dulu, saya dulu di IPB. Kita Ya. bahas sedikit ini kan. Ya, apalagi kita di diskusi kita ada di Bogor ya. Sekarang ini suasananya mau hujan. Saya dulu sekolah di Bogor tahun 96 ya. Jadi di Jalan Pajajaran itu kita sering menyebut ada ini sedikit ya, ada salju di Bogor. Nah, itu maksudnya di kampus saya dulu Barenang Siang, sekarang sudah mall ya. Itu ada pohon kapas, kalau mau hujan tuh turun semua itu kayak salju. Jadi ini suasana yang mirip ini udah mau hujan juga ini di Bogor. Jadi saya terkesan dengan mendung itu. ini, Bang. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Iya, Bang Jan tadi ngomong soal GMNI. Nah, Terlintas ya Bang di benak saya mau nanya Bang. Ini kan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini kan akan berkongres ya Bang. ya tadi Deket-deket sempat ini ya. kalau nggak salah 21 sampai 23. Saya disinggung tadi pertama itu. Pada saat saya Iya. bicara info kongres itu website resminya ini menjelang kongres alumni GMNI Iya, ya, betul. 21 dan 23 Juli. gimana itu Bandung. Bang Jan? Soal Apanya gimana? Kongres PA GMNI. Maksudnya adakah harapan atau bisa lah sharing-sharing dengan kita ya Bang? Soal Ya. Kongres nanti. Kongres GMNI ya Bang. Jadi Kongres begini PA ya. GMNI. GMNI, alumni GMNI itu orang ketika melihat itu pasti akan mengingat Bung Karno kan. Ya menurut saya ya, Kongres Alumni GMNI ini momentum yang baik ya bagi alumni GMNI seluruh Indonesia untuk kembali merefleksikan gagasan besar keindonesiaan ya, yang pernah dicetuskan oleh Bung Karno juga lewat marhenismenya itu. Kemudian kondisi sekarang dan masa yang akan datang. Ya kan, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kita bicara masa saat ini, ada alumni GMNI kan. Saya kira alumni GMNI bisa melihat ke belakang bagaimana sejarah Indonesia dan kemudian menatap masa depan. Ini alumni GMNI kan menjadi bagian dari Indonesia ya. Kalau kita lihat kan, menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Tentu alumni GMNI sebagai bagian dari Indonesia ini dong ya, ditanya dong, dituntut dong, apa kiprahnya kan itu. Ya itu yang menjadi pertanyaan kita kan. Ya kalau alumni GMNI ingin tetap eksis, ingin tetap ada, ya dia harus eksis juga, harus ada, harus hadir di tengah Indonesia saat ini. Nah itu tantangan bagi alumni GMNI, agar kita tidak menjadi kenangan, kita menjadi ada, punya arti, dan ikut menentukan kiprah ke depan gitu loh. Dia harus hadir. Buktinya hadir apa ya? Potensi-potensi alumni GMNI itu harus bisa ditunjukkan ya. Nah ini yang jadi tantangan alumni GMNI. Saya tidak perlu cerita siapa yang jadi ketua, ini itu soal penunjukan saja. Yang paling penting gagasan berpikirnya alumni GMNI itu seperti apa, gagasan konsepnya itu terhadap Indonesia, itu menurut saya yang paling penting. Karena apa? Karena kita di GMNI dipersatukan oleh marhenisme ajaran Bung Karno kan. Nah, cita-cita soal
Indonesia yang adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi. Oke Bang, ini sedikit lagi ya Bang, meski cuaca udah mau hujan kayaknya ini Bang, kita lanjut dulu sampai Ya, selesai. silakan ya. Nah, Bang Jan, aku mau tanya ini terkait diselenggarakannya Kongres di Bandung. Ya. Apa itu ada keterkaitannya dengan Soekarno apa gimana sih Bang? Ya, saya nggak tahu pilihannya apa, kan tentu panitia kongres yang tahu itu. Tapi begini, Bandung ini kan penting buat kita, buat buat bangsa Indonesia juga, buat pergerakan nasional, gerakan pemikiran. Kalau dulu negara-negara Eropa menyebut Bandung itu Paris van Java, Parisnya Jawa ya, berarti Paris itu ya dia kota belajar, tempat intelektual, gerakan pemikiran tumbuh. Dan saya kira betul, karena Bung Karno sekolah di Bandung dulu ya, sekolah di Bandung, dia masuk THS ITB ya, ITB. Kita tahu ITB salah satu kampus terbaik di Indonesia dan sampai saat ini, dan dulu Bung Karno sekolah di sana, dia sarjana teknik ini, sipil ya, insinyur. Jarang sekali pribumi yang sekolah di sana. Jadi Bandung memang tempat Bung Karno menyemai pemikirannya setelah dia dari Surabaya. Nyantri di rumahnya Pak Pos Cokroaminoto ya. Kita tahu di situ Bung Karno bertemu juga dengan tokoh-tokoh bangsa lainnya, baik dari kelompok teman-teman dari gerakan pemikiran Islam ataupun yang kiri ya. Kemudian Bung Karno sekolah di Bandung, dan di Bandung inilah Soekarno semakin menemukan Indonesia itu ya. Kita tahu dalam tulisan-tulisannya. Ya, ini jadi kalau kamu tanya Bandung ya penting bagi saya kira buat Gemini juga ya, Bandung itu penting karena tempat itu Bung Karno belajar, semakin mempertajam ide soal kebangsaan nasionalismenya. Sampai kita temu Bung Karno melahirkan Marxisme, dan Bung Karno menceritakan dia berdialog dengan petani yang punya cangkul, punya gubuk, punya sawah petak, marhaen, ada yang nyebut mangaen, marhaen di daerah Cigareleng ya, di Bandung. Dan saya kira ada semangat ini ya, semangat Bandung saya kira ya dalam Kongres Gemeni. Dan tadi kita cerita itu ya harapan kita bersama ya. Mungkin Mia nanya karena saya dulu Gemeni ya, pernah juga presidium Gemeni, dan Kongres ini kita berharap Bandung menjadi kebangkitan alumni Gemeni. Saya kira seperti itu Mia. Itu ya, jawabannya. mantap Bang. Kita udah banyak nanya ini ke Bang Jan, mulai dari pengalaman Bang Jan, tulisan-tulisan Bang Jan, sampai ke Kongres Gemeni, Kongres PA Gemeni. Oke Bang, sekarang aku mau dengar closing statement Bang Jan ya. Pesan-pesan atau apa? Saya kira ya pertama terima kasih Mia, kita sudah berdiskusi dalam podcast ini. Kedua, saya kira pesan saya ya kita mewarisi mewarisi kebaikan ajaran-ajaran dari beberapa bangsa ya, mewarisi apinya kata Bung Karno. Saya kira itu. Jadi terutama kepada generasi Mia ya yang lebih muda, kita hampir 20 tahun ya selisihnya ya. Saya usia 42, Mia 25 ya. Saya kira hampir satu generasi, 20 tahun. Saya kira saya senang ini Mia, kita diskusi, belajar bersama, dan saya harap beda generasi tapi semangat kita sama untuk melihat Indonesia, melihat kebangsaan, dan kita ada di jalur politik kebangsaan ya. Ya, saya kira harapan saya bagaimana anak-anak muda semakin mencintai Indonesia ya, mencintai Indonesia, anak-anak muda juga mencintai Indonesia, kemudian memperkuat kebangsaannya. Itu saja, bagaimana kita membuat energi positif ini untuk Indonesia Raya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, Terima kasih. Demikian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bang Jan untuk sama-sama, waktu ya. dan kesempatannya. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu ya Bang ya. Ya. Jangan bosan-bosan ya Bang. Siap. Sukses selalu untuk Bang Sama. Jan, karirnya dan kesehatannya juga insya Allah. Sekian dulu diskusi kita hari ini. Selamat sore.